Bab 831. John menjawab, setelah Zeke tiba, yang dia lakukan hanyalah membalaskan dendam rekan-rekannya. Oh, ini menggelitik minat bos. Membalas rekannya. Ceritakan lebih banyak. Zeke menduga bahwa rekannya, Frederick Walters, telah dibunuh oleh 4 keluarga paling terkemuka di Ateville. Dia sekarang tanpa henti mengejar masing-masing keluarga itu dan mencari keadilan untuk rekannya yang gugur. Pewaris keluarga Moore telah dikubur hidup-hidup olehnya. Dan 3 lainnya mungkin akan mengalami nasib yang sama. Bos mengangguk mengerti. Begitu. Jadi, ini berarti Zeke datang ke Ateville bukan untukku, tapi 4 keluarga paling terkemuka itu. Senyum sinis terbentuk di bibirnya saat dia terkekeh. 4 keluarga paling terkemuka. Apakah mereka bahkan layak disebut terkemuka? Mereka mungkin tidak akan bisa lepas dari musnahnya keberadaan. Cahaya penghitung memenuhi matanya saat dia memerintahkan, dengar, diam-diam hubungi keempat keluarga itu dan tawarkan bantuan kita kepada mereka. Yang terbaik adalah jika mereka bisa menyingkirkan Zeke Williams untuk kita, tetapi jika mereka gagal, kita akan harus melepaskan Daisy Day dan membiarkan mereka melakukannya. Persiapan yang ekstensif pada akhirnya akan membuahkan hasil. Selain itu, sudah waktunya aku mendapatkan uangku dari mereka. Sedikit yang dia tahu bahwa mencari keadilan untuk rekannya yang gugur hanyalah bagian dari agenda Zeke. Tujuan utama kedatangannya adalah untuk mengumpulkan surat yang berisi rincian tentang identitasnya dari Helen. The Zelly Mansion awalnya dikenal sebagai Walters Manor. Sejak Helen Zelly mewarisi senyawa itu dari Frederick, dia mengganti namanya. Itu adalah tempat yang langka di mana Helen bisa diam seperti ini. Oleh karena itu, dia duduk di samping kolam, memberi makan ikan koi. Ikan koi tidak cukup cerdas untuk mengetahui batas kemampuannya. Mereka akan makan setiap kali ada makanan sampai mereka akhirnya mati. Helen tidak bisa menahan tawanya saat dia melihat ikan mati satu demi satu, bangkai mereka mengambang ke permukaan air dengan perut ke atas. Dia menikmati perasaan memiliki kekuasaan atas kehidupan orang lain, itu membuatnya merasa tak terkalahkan. Tepat saat senyum euforia membentang di bibirnya, sebuah helikopter tiba-tiba terbang di atas. Helikopter itu melayang di atas kolam. Pintunya terbuka tepat sebelum sebuah karung dilempar keluar. Persetan. Wajah Helen mengering dari semua warna, dan dia dengan cepat menghindar. Ledakan. Karung itu jatuh ke kolam, meledakkan air di kolam setinggi beberapa meter, seperti bom. Seekor koi terbang keluar dan mendarat di kepala Helen, meninggalkan serpihan sisiknya di wajahnya. Helen yang tampak menyedihkan sangat marah. Bajingan mana yang berani mengacaukan keluarga Zelly? Gangguan sebesar ini telah menarik perhatian banyak Zelly dan pelayan lainnya. Mereka semua dengan cepat datang untuk melihat apa itu semua. Apa yang terjadi? Apakah ada ledakan di sini? Helen menggertakkan giginya dan menggertakkan, bajingan. Seseorang datang dengan helikopter dan melemparkan karung ke dalam kolam. Semua orang segera melihat ke arah kolam. Terkesiap kaget dengan cepat mengikuti setelahnya. Memang ada karung yang mengambang di kolam. Darah merembes darinya, menodai setengah dari air kolam dengan warna merah tua. Pikiran mengerikan muncul di benak semua orang. Tidak mungkin ada orang di dalam karung, bukan? Wahyu ini membuat semua orang lumpuh karena terkejut, dan keributan pecah di antara kerumunan yang telah berkumpul. Ada apa dengan keributan itu? Bentak Helen. Keamanan, pergi dan ambil. Meskipun penjaga keamanan ketakutan, dia menggigit peluru dan menyeret karung keluar dari air. Seluruh karung sudah benar-benar basah oleh darah saat itu. Buka, perintah Helen. Penjaga keamanan dengan hati-hati melepaskan tali yang mengikat bagian atas karung. Begitu bukaan karung dibuka, setumpuk daging dan darah tumpah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan mengerikan. Beberapa pelayan langsung berpaling dari pemandangan mengerikan itu dan muntah. Pasti ada orang mati di dalam. Rasa dingin menjalari tulang punggung Helen. Persetan. Aku akan membuat siapapun yang melakukan ini membayar karena melemparkan mayat ke dalam rumahku. Joseph, mengerahkan semua kekuatan kita untuk menyelidiki masalah ini. Mari kita lihat bajingan mana yang cukup berani untuk melakukan hal seperti ini. Namun, tidak ada tanggapan yang datang. Sebuah suara malu-malu berkata, Pak Zelly keluar di pagi hari, dan belum kembali lagi sejak itu. Hah? Kebingungan muncul di wajah Helen. Itu tidak mungkin. Dia mengirimiku pesan sebelumnya yang mengatakan bahwa dia sudah kembali. Tiba-tiba, matanya melebar menyadari.
Tunggu. Dia mengayunkan kepalanya ke arah karung dengan ekspresi ketakutan. Dengan suara gemetar, dia memerintahkan, cepat. Keluarkan mayatnya dari karung. Bab 832. Banyak orang memilih untuk berbalik dan pergi. Mereka takut mereka tidak akan tahan menonton adegan berikutnya. Penjaga keamanan mengambil karung dan membuang isinya. Orang di dalam sudah dimutilasi tanpa bisa dikenali. Otak telah hancur berantakan, dan fitur wajah telah terdistorsi. Meski begitu, orang masih bisa membedakan mayat itu sebagai adik Helen, Joseph. Dia memang kembali. Ah! Helen menjerit. Tubuhnya lemas, dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, beberapa pelayan mendukungnya tepat waktu. Helen terlempar kembali ke dunia nyata setelah beberapa lama. Wanita yang kuat dan tidak bisa dipatahkan, yang sepertinya tidak pernah gentar pada apapun, akhirnya hancur. Dengan mata memerah, dia meraung dengan suara penuh emosi, Z.K. Williams. Z.K. Williams. Itu pasti karya Z.K. Williams. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan memastikan seluruh keluargamu melakukannya. Z.K. bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia mengubur Sander Moore hidup-hidup. Oleh karena itu, membiarkan seseorang jatuh ke kematiannya bukanlah apa-apa. Mengerikan. Tuan Zeli meninggal mengenaskan, tiba-tiba terdengar suara parau dari pintu. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Seorang lelaki tua yang baru saja masuk adalah orang yang berbicara. Helen mengirim tatapan tajam ke arah pria itu. Siapa kamu? Apakah kamu di sini untuk menertawakan keluarga Zeli? Apakah kamu percaya aku bisa membuatmu mati dengan kematian yang lebih mengerikan daripada yang kakakku lakukan? Pria tua itu tersenyum sedikit pada ancamannya. Mengetahui siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah mengetahui siapa musuhku. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, dan saya pikir kita berdua memiliki musuh yang sama. Helen menarik napas dalam-dalam, sikapnya berubah 180 derajat. Bagaimana aku harus memanggilmu? Terima kasih sudah bertanya. Nama saya John, jawab lelaki tua itu. Helen mengangguk. Kalau begitu, John, silakan masuk. Mari kita mengobrol dengan baik, oke? Di Hongki L5, Zeke sedang meninjau informasi tentang Patrick Kaun. Patrick Kaun adalah putra sulung dan paling kompeten dari Kaun, salah satu dari 4 keluarga utama Ateville. Dia telah mengembangkan villa paling mewah di Ateville, yang dikenal sebagai Aquarius Villa. Patrick Kaun menyimpan dendam terhadap serigala berburu. Ketika serigala berburu kembali ke Ateville dari luar negeri, dia bertemu dengan Patrick Kaun secara kebetulan. Yang terakhir telah menunggu kesempatan sempurna untuk membalas dendam, melukai serigala berburu. Dia adalah orang yang paling dekat terlibat dalam kematian Hunting Wolf. Zeke menyimpan ponselnya dan berkata, ayo pergi ke Aquarius Villa dan menyapa Patrick Kaun. Juga, berikan Sage sebuah villa baru. Tempat tinggalnya saat ini tidak cukup bagus. Diterima. Walsgrid menjawab sebelum dia mulai mengemudi menuju Aquarius Villa. Ketika mereka sudah setengah jalan, Lone Wolf memanggil. Zeke, bagaimana kabar Sage? Apakah masih ada orang yang menyebabkan masalah untuknya akhir-akhir ini? Zeke menegur, apa yang terjadi pada Bros Before Cangkul? Anda memikirkan Sage, tapi bagaimana dengan saya? Bagaimana kabarmu, Zeke? Soul Wolf bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, jawab Zeke, merasa sedikit senang. Bagaimana dengan Saga? Serigala tunggal bertanya. Zeke terdiam. Soul Wolf, apakah ada yang mengganggumu baru-baru ini? Ya, kata serigala tunggal. Dia menjelaskan, keluarga Moore mengirim orang lebih dari 3 kali. Mereka ingin mengubur kambing tua itu, jadi saya memukuli mereka dengan baik dan mengusir mereka. Tapi Zeke, kambing tua itu bau sekali. Baunya mencekik saya sampai mati. Saya pikir kita harus membakarnya sekarang. Zeke dengan cepat menolak, tidak. Terkadang, yang mati lebih berguna daripada yang hidup. Setelah mengakhiri panggilan, Walsgrid melirik Zeke, lalu ke telepon di tangannya. Ekspresi terkejut terpampang di wajahnya ketika dia berkata, Soul Wolf dan Sage. Zeke, katakan yang sebenarnya. Apakah Soul Wolf saingan cintaku? Kau mau? Jawab Zeke singkat. Bukan hanya serigala tunggal, itu juga serigala kesepian. Keserakahan serigala kehilangan kata-kata. Sementara itu, kru film Linton Group mulai membuat video promosi. Apakah semua orang siap? Tanya Leslie.
Semua orang menjawab serempak, ya. Lacey melanjutkan, bagus. Ayo pergi ke lokasi syuting di Aquarius Villa. Ingat, Aquarius Villa adalah komunitas paling mewah di seluruh Ateville. Ketika kita tiba di sana, kita harus mematuhi aturan. Jangan terlalu berisik, dan jangan buang sampah sembarangan. Kami butuh banyak usaha untuk akhirnya mendapatkan persetujuan bos untuk menembak di sana. Semua orang tersenyum meyakinkan. Jangan khawatir, Mes. Hinton. Kita semua adalah orang yang beretika. Bab 833. Keserakahan Zeke dan Serigala segera tiba di perkebunan Villa Aquarius. Saat melihat ke dalam villa, Wall Street menghela nafas, tidak heran ini adalah villa termewah di Ateville. Sangat megah, dan pemandangannya yang indah serta lingkungannya yang menyenangkan menjadikannya sempurna bagi siapa saja yang ingin tinggal di sini. Zeke, bisakah kau menjanjikan sesuatu padaku? Berbicara. Karena Sage sangat menyukaimu, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk pamer nanti? Aku ingin memberikan villa itu padanya sebagai hadiah. Sesuka hatimu. Zeke ditempatkan di tempat yang sulit sekarang. Keserakahan serigala, serigala lone dan serigala tunggal semuanya menyukai Sage. Siapa yang harus dia pilih? Zeke, haruskah aku menyuruh Patrick keluar? Tidak. Lalu bagaimana kamu akan menemuinya? Tidakkah menurutmu dia akan datang menemuiku dengan rela jika aku membeli semua villa di sini? Keserakahan serigala mencibir. Tentu, apapun yang Anda katakan. Lagi pula, Anda kaya raya. Dengan itu, mereka memasuki showroom. Meskipun hanya ada pasangan di ruang pamer, tempat itu ramai dengan agen penjualan yang menjilat mereka. Tidak ada orang biasa yang mampu membeli villa di sini. Mungkin pasangan ini akan memberi tip kepada kita jika kita melayani mereka dengan baik. Mata para agen penjualan berbinar saat melihat Zeke dan Wall Street memasuki ruang pamer, tetapi mereka segera mendung saat mereka meneliti pakaian mereka. Kedua pria itu mengenakan pakaian sederhana tanpa aksesori apapun. Jelas mereka tidak mampu membeli villa di sini dan hanya di sini untuk melihatnya. Kita tidak perlu membuang waktu untuk melayani mereka. Jadi, agen penjualan mengabaikan mereka dan terus menjilat pasangan itu. Zeke tersenyum dingin. Apakah agen penjualan di sini buta? Apakah mereka tidak melihat kita? Agen penjualan menjadi marah dan memutar matanya ke arahnya. Pelanggan laki-laki itu memarahi Zeke, mengapa kamu meninggikan suaramu di sini? Apa kamu tidak punya sopan santun? Enyahlah. Ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Pelanggan wanita itu akan menegur Zeke juga, sebelum dia menyadari dengan terkejut, apakah kamu? Zeke Williams. Zeke mengukurnya dengan ekspresi heran dan akhirnya mengenalinya setelah beberapa saat. Serena. Aku mengenalnya sejak aku masih muda. Serena adalah putri salah satu pelayan keluarga Williams. Saat itu, Zeke telah diperlakukan sangat buruk di keluarga Williams sehingga bahkan para pelayan berani menggertaknya. Selain itu, saudara kembarnya, Zah, telah menentangnya dalam segala hal. Tenang adalah antek Zah, dan dia memiliki bagian yang adil dari menggertaknya untuk menyenangkan Zah. Zeke mengingat sebuah insiden di mana dia dikurung sebagai hukuman karena melakukan kesalahan kecil. Ayah Serena adalah pelayan yang bertanggung jawab mengantarkan makanan untuknya saat itu. Serena menawarkan diri untuk mengantarkan makanan atas nama ayahnya, tetapi kenyataannya, dia sengaja menumpahkan makanan daripada mengantarkannya kepadanya. Pada saat Zeke dibebaskan, dia sangat kelaparan sehingga dia mencari sisa makanan di tempat sampah. Serena kebetulan menyaksikan adegan ini dan telah mempermalukannya tanpa akhir. Saya tidak bermaksud untuk berpapasan dengan keluarga Williams dalam perjalanan saya ke Ateville kali ini. Tidak pernah saya berharap untuk bertemu dengan seorang kenalan lama di sini. Rasa ingin tahu Serena terusik, jadi dia bertanya, Zeke, apa yang kamu lakukan di sini? Untuk membeli villa. Dia menjawab dengan wajah datar. Serena tertawa terbahak-bahak. Saya berjanji untuk menyampaikan kata-kata yang baik untuk Anda kepada bos di sini. Bab 834. Zeke meliriknya dengan pandangan menghina. Tidak tahu apa-apa dan berpikiran sempit. Serena sangat marah. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan orang ini sebelum saya. Ini adalah putra terlantar dari keluarga kaya dan terkemuka. Semua orang membencinya ketika dia masih muda, dan dia bahkan pernah mencari makanan di tempat sampah sebelumnya.
Setelah itu, dia dipenjara karena pencurian. Aku bahkan mendengar bahwa dia menjadi pengemis setelah dibebaskan dari penjara. Meskipun dia mungkin berpakaian sopan sekarang, dia mungkin tidak berguna lagi. Kalian lebih baik menjaga barang-barangmu sendiri. Hahaha. Semua orang di ruang pamer tertawa terbahak-bahak. Beraninya pencuri sepertimu bertindak begitu sombong dan datang ke showroom kelas atas untuk mencuri. Astaga, dia bahkan mengaku baru saja ke sini untuk membeli villa. Aduh, perutku sakit karena tertawa. Di mana keamanannya? Awasi mereka dengan cermat. Anda harus bertanggung jawab jika ada yang hilang. Zeke mencibir, putri seorang pelayan akan tetap menjadi pelayan. Dia tidak akan pernah menandingi tuannya. Serena sangat marah. Dia membencinya ketika orang lain mengatakan dia adalah putri seorang pelayan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, beraninya kau bilang aku tidak bisa menandingimu. Jadi, kamu mengakui bahwa kamu adalah pelayanku. Astaga, aku masuk ke perangkapnya. Mata Serena memerah karena marah. Baik. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa saya lebih baik dari Anda dalam segala hal. Ini tunangan saya, James Jenkins. Dia adalah seorang pengusaha dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar. Dia mampu membelikan saya villa kapan saja. Bisakah Anda? Zeke menggelengkan kepalanya. Tunangan Serena, James Jenkins tertawa terbahak-bahak. Dari sikap percaya diri Anda, saya pikir Anda adalah seorang Taipan yang lebih suka untuk tetap low profile. Tetapi Anda bahkan tidak mampu membeli villa seperti ini. Anda pasti sangat miskin. Keluar dari sini sebelum Anda merendahkan citranya dan membunuh saya. Keinginan untuk membeli villa di sini. Agen penjualan mengusir Zeke dengan tergesa-gesa. Kami akan menderita kerugian yang luar biasa jika kami kehilangan James Jenkins sebagai pelanggan kami karena orang ini. Keluar. Jangan merendahkan citra showroom kami. Mengapa repot-repot datang ketika Anda bahkan tidak mampu membeli unit di sini? Zeke berkata dengan dingin, saya tidak ingin membeli 1 unit saja. Saya di sini untuk membeli semua villa. Pernyataan Zeke disambut dengan keheningan yang memekakkan telinga sebelum semua orang tertawa. Hahaha. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu mencoba membunuhku dengan lelukonmu? Kamu bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak, apalagi semua villa di sini. Apakah kamu tahu berapa banyak semua villa di sini akan bertambah? Mereka bernilai lebih dari 10 miliar. Kamu bahkan tidak mampu membeli toilet bahkan jika kamu bekerja keras seumur hidupmu. Serena mencibir, lupakan saja. Jangan buang waktu bermain-main dengan idiot ini. James, mari kita dapatkan villa di sini sebagai rumah baru kita setelah kita menikah. Oke, ayo kita bayar sekarang, James setuju dengan mudah. Tunggu sebentar. Zeke menghentikan James, aku bilang aku ingin semua villa di sini. Kamu tidak bisa membelinya karena aku tidak suka bertetangga dengan bajingan sepertimu. Siapa yang kamu sebut, sampah? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku jika aku ingin membeli unit di sini? Zeke melirik keserakahan serigala. Aku akan menyerahkan dia padamu. Keserakahan serigala mengangguk. Aku tidak suka pasangan ini sejak kita masuk. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Seorang pengusaha bernama James Jenkins telah menghina Zeke dan saya. Saya ingin asetnya dibekukan dalam 1 menit dan dia akan bangkrut dalam 10 menit. Bab 835. Setelah menutup telepon, keserakahan serigala memberi isyarat, oke, kepada Zeke. Selesai. Kalian berdua memang tidak tahu malu. Aku tidak bisa diganggu untuk bermain-main denganmu lagi. Serena menyerang mereka dan melanjutkan, kami tidak akan membiarkan Anda mengurangi semangat kami untuk membeli rumah baru kami hari ini. James, mari kita lakukan pembayaran untuk villa sekarang. James tersenyum sinis. Jangan terburu-buru. Bukankah dia mengancam akan membekukan asetku dalam 1 menit? Mari kita tunggu sebentar. Serena menatapnya dengan tidak senang. Kenapa kamu repot-repot tentang mereka? Aku sedang bermain dengan seekor anjing. Haha, kamu benar. Kita harus memperlakukan ini seperti kamu bermain dengan anjing. Keserakahan serigala mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia memanggilku, anjing, seperti yang dilakukan Joseph Zilli sebelumnya. Sepertinya Joseph Zilli akan memiliki teman di akhirat. 1 menit segera berlalu. James memberikan kartu kreditnya kepada seorang agen penjualan, 1 menit sudah habis. Geser kartu ini. Serena,
Perhatikan bagaimana aku akan membuat mereka memakan kata-kata mereka. Ya, harus, Serena mencibir. Agen penjualan menggesek kartu kredit sebelum mengerutkan alisnya. Tuan Jenkins, batasnya tidak cukup. Apakah Anda tidak sengaja memberi saya kartu yang salah? James mengamati kartu itu sebelum menjawab, tidak mungkin. Ini kartu yang tepat. Apakah pembaca kartu Anda rusak? Agen penjualan mengangguk buru-buru. Maaf sekali. Pembacanya agak tua. Mungkin sudah manja. Dengan itu, dia menggesek kartu itu lagi. Tapi limit kartu masih kurang. Kok bisa limitnya gak cukup? Apakah ada yang melakukan penipuan transaksi di kartu ini? Keserakahan serigala tertawa terbahak-bahak. Bukankah seseorang mengaku membiarkan kita memakan kata-kata kita barusan? Siapa yang dipermalukan di sini sekarang? Zeke menambahkan, dia tidak bisa membuat kita memakan kata-kata kita, jadi dia memilih untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini tidak lucu. Saya baru ingat kartu ini hanya kartu tambahan dengan batas kredit terbatas. Tentu saja, batas itu tidak cukup untuk membeli rumah karena melebihi batas harian biasa. Saya akan menelepon ke bank sekarang untuk meminta peningkatan batas kredit. Serena mengangguk cepat. Ya, kamu benar. Telepon sekarang. Buat mereka memakan kata-kata mereka. Panggilan itu diangkat oleh agen layanan pelanggan bank dengan cepat. Halo, saya anggota premium bank Anda. Saya ingin meminta kenaikan batas kredit. Maaf. Rekening bank Anda dibekukan. Saya khawatir saya tidak dapat meningkatkan batas kredit Anda untuk Anda. Apa? Mengapa Anda membekukan rekening bank saya? James mulai panik. Ini adalah perintah militer S. Saya khawatir saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. James menggigil, dan teleponnya jatuh dari tangannya ke tanah. Astaga! Mengapa militer membekukan rekening bank saya? Saya bahkan belum pernah bertemu dengan militer sebelumnya. Apakah perintah militer dari 2 orang sebelum saya? Itu tidak mungkin. Zeke itu mantan narapidana. Bagaimana seseorang dengan catatan kriminal seperti dia bisa bekerja di militer? Bahkan jika dia menarik tali untuk bergabung dengan militer, dia tidak bisa mengeluarkan perintah eksekutif tingkat tinggi seperti perintah SSS. Ini pasti kebetulan murni. Jadi, dia mengeluarkan kartu kredit lain dari sakunya. Saya tidak dapat meningkatkan batas kredit pada kartu itu. Coba yang ini. Kartu itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengembalikan hutangnya kepada pemasoknya. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan dirinya dari situasi yang memalukan. Dengan ekspresi kagum, Serena membentak James, kamu memang sangat hebat bisa membeli villa sebesar itu hanya dengan kartu tambahan. Sayang sekali kartu itu memiliki batas kredit yang terbatas. Kartu utama memiliki batas yang jauh lebih tinggi. Tentu saja. James tersenyum dan memberikan kartu itu kepada agen penjualan. Agen penjualan menggesek kartu dengan tergesa-gesa. Tetapi batas kredit juga tidak mencukupi. Apa yang terjadi? James panik, apakah batas kredit di kartu ini juga terbatas? Apa yang bank lakukan? Bab 836. Serena menyarankan, mengapa kamu tidak menelepon bank dan meminta mereka untuk meningkatkan batas kredit? Bank semakin kejam saat ini. Karenanya, James mengeluarkan ponselnya lagi. Namun, sebelum dia berhasil menelepon bank, dia menerima telepon dari asistennya. James buru-buru menjawabnya. Asisten itu bingung ketika dia melaporkan, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Semua aset Anda, termasuk rekening bank, telah dibekukan. Silakan kembali ke perusahaan sekarang. Semua karyawan mogok. Mereka menuntut mereka gaji. Wajah James berubah pucat pasi. Semua aset saya telah dibekukan. Itulah tepatnya yang Zeke ancam akan lakukan. Astaga, apakah ini benar-benar perbuatan mereka? Serena tidak mendengar percakapan telepon, jadi dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Karena itu, dia terus mendesaknya, James, siapa yang baru saja meneleponmu? Apakah bank menelepon untuk meminta maaf? Tentu saja, James tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya, takut dia akan meninggalkannya begitu dia mengetahui situasinya saat ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia menjawab, perusahaan mengalami beberapa masalah. Tapi jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja besok. Hah? Wajah Serena berubah kecewa. Zeke tidak bisa menahan tawa. Astaga,
Kamu benar-benar hebat dalam memutar cerita. Akui saja bahwa perusahaanmu mengalami masalah keuangan dan sekarang bangkrut. James kehilangan kata-kata. Serena menegur Zeke, minggir, dasar pencuri bodoh. Bahkan jika James bangkrut, dia masih jauh lebih baik darimu lebih dari 100 juta kali. Betulkah? Zeke terkekeh. Gesek kartu ini. Saya ingin membeli semua villa di sini. Biarkan saya melihat bagaimana dia lebih baik dari saya lebih dari 100 juta kali. Agen penjualan dalam suasana hati yang sedih sekarang. Kami telah menyedot James dan Serena selama lebih dari 1 jam, hanya untuk upaya kami sia-sia. Apa buang-buang waktu kita? Setelah beberapa saat ragu-ragu, agen penjualan memutuskan untuk menggesek kartu Zeke. Mungkinkah akan ada keajaiban? Tindakan agen penjualan itu membuat Serena kesal, yang mencaci, malu kalian. Pencuri seperti dia tidak akan pernah begitu kaya bahkan jika dia mencuri dari seorang taipan. Namun, kalian benar-benar menggesek kartunya. Pada saat itu, pembaca kartu berbunyi bip dan mengumumkan dengan jelas, transaksi berhasil. Apa? Semua orang di ruang pamer tercengang dan berkumpul di sekitar pembaca kartu dengan kaget. Transaksi berhasil. Transaksi 10 miliar benar-benar berhasil hanya dengan sapuan sederhana. Setelah memverifikasi bahwa transaksi telah berhasil, wajah agen penjualan menjadi pucat. Brengsek. Kami menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyedot seseorang yang berpura-pura kaya dan mengabaikan orang kaya yang sebenarnya. Kita semua pantas mati. Sekelompok agen penjualan berkumpul di sekitar Zeke dan menjilatnya dengan menyajikan teh, menunjukkan tempat duduknya dan memberinya layanan terbaik. Serena dan James tercengang. Bagaimana bisa seorang anak terlantar seperti dia membayar 10 miliar begitu saja? Itu 10 kali kekayaan bersih James. James bergumam tidak percaya, pembaca pasti telah melakukan kesalahan. Sejauh yang saya mengerti, kecuali Bohemia Royal Card, tidak ada kartu di dunia dengan batas kredit 10 miliar. Zeke melambaikan kartu di depannya. Kamu benar. Baru kemudian semua orang memperhatikan bahwa kartu Zeke berwarna ungu, dan logo Bohemia yang tercetak di kartu itu bersinar dan berlapis emas. Kartu Kerajaan Bohemia. Ini benar-benar kartu Kerajaan Bohemia. Hanya ada 100 kartu Royal Bohemia yang diterbitkan di seluruh dunia, dan semuanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Pelanggan ini benar-benar memiliki kartu ini. Itu berarti dia harus berhubungan dengan bangsawan bahkan jika dia sendiri bukan dari garis keturunan kerajaan. Bab 837 Apakah semua orang penting tetap bersikap rendah hati saat ini? Namun, mereka yang berpura-pura kaya sangat sombong. Semua agen penjualan sangat terkesan dengan Zeke. Saat ini, James berada di ambang kehancuran. Zeke memiliki kartu Royal Bohemia. Itu cukup bukti bahwa dia telah mengeluarkan perintah untuk membekukan aset saya. Aku benar-benar telah menyinggung orang yang salah kali ini. Serena belum pernah mendengar tentang Bohemia Royal Card sebelumnya, jadi dia membalas, apa yang bisa kamu banggakan? Hanya bunga di kartumu yang berlapis emas. Kartu James sepenuhnya berlapis emas. Kartunya jauh lebih banyak. Lebih unggul dari Anda. Diam. James memarahi Serena dengan kasar. Apakah Anda sangat ingin membunuh saya? Serena menatap James tak percaya, kau memarahiku. Apa kau benar-benar memarahiku demi pencuri itu? Apa kau gila? Bagaimana bisa anak terlantar seperti dia begitu kaya? Dia pasti mencuri uangnya. Tamparan. James memukul wajah Serena tanpa ragu-ragu. Apakah Anda tidak mendengar saya memerintahkan Anda untuk tutup mulut? Dia pasti memiliki keinginan mati untuk menuduh anggota keluarga kerajaan sebagai pencuri. Serena berseru dengan gigi terkatup, James Jenkins, aku putus denganmu. James membalas, kamu wanita bodoh. Kamu hanyalah masalah. Aku tidak akan menginginkanmu bahkan jika kamu melemparkan dirimu ke arahku. Zeke mengejek, aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Seorang pelayan akan selalu menjadi pelayan. Dia tidak akan pernah menandingi tuannya. James bergegas ke sisi Zeke dan merendahkan di depannya, kamu benar. Serena hanyalah seorang pelayan. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk melayanimu. Tuan Williams, aku minta maaf. Aku telah menyinggungmu barusan. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali sosok penting sepertimu? Tolong jangan menganggapnya sebagai hal yang menentangku. Anda berada dalam bisnis penjualan kuburan. James mengangguk panik.
Ya. Tinggalkan 10 lot untukku. Aku ingin memberikannya kepada orang-orang sebagai hadiah. Dia bermaksud untuk memberikannya kepada anggota dari 4 keluarga paling terkemuka. Semua orang tercengang. Hanya sosok penting seperti dia yang akan berpikir untuk memberikan tanah pekuburan kepada orang lain sebagai hadiah. James tidak berani menolak permintaannya. Tentu. Zeke meregangkan tubuhnya dengan malas. Aku akan mengampunimu karena kamu sangat menyesal. Merangkaklah dari sini sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak. James menyeka keringat di dahinya dengan lega. Setidaknya, aku masih hidup. Dia hendak meninggalkan ruang pamer ketika keserakahan serigala menghentikannya. James bertanya dengan gugup, apakah ada masalah lain? Zeke memintamu merangkak. Apa kau tidak mendengar apa yang dia katakan? James tertegun sejenak sebelum dia sadar kembali. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Tentu. Aku akan merangkak. Dengan itu, dia berlutut dan merangkak ke arah pintu keluar. Ya Tuhan. Serena berada di ambang kehancuran. Pria yang dianggap sebagai pendukungnya sebenarnya merendahkan diri di kaki Zeke. Dia bahkan merangkak keluar dari tempat ini atas perintahnya. Pria ini tidak memiliki harga diri sama sekali. Dia menggeram dengan gigi terkatup, Zeke, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu cukup kaya untuk membeli semua villa di sini? Berhentilah bermimpi. Aku tahu bos perusahaan yang membangun villa-villa ini. Namanya Patrick. Saya akan memintanya untuk tidak menjualnya kepada Anda. Lagi pula villa-villa di sini tidak kekurangan pembeli. Zeke tersenyum tipis. Saya bertujuan untuk memancing Patrick keluar. Saya akan sangat senang jika Anda bisa membuat Patrick datang ke sini. Karena itu, Zeke dengan sengaja memprovokasinya, saya tidak percaya Anda mengenal Patrick. Kamu memintanya. Serena jatuh cinta pada tipuannya, dan dia segera membuat panggilan di teleponnya. Patrick, di mana kamu sekarang? Aku diganggu di wilayahmu. Kamu harus membelaku. Jelas dari nada genitnya bahwa dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Patrick. Aku akan menunggumu di sini. Setelah menutup telepon, dia bertindak sombong. Tunggu saja, Williams. Kamu tidak hanya tidak akan dapat membeli satu villa, tetapi kamu juga mungkin akan dipukuli hari ini. Bab 838. Benarkah? Kamu belum mengetahuinya, tapi salah satu orang, yang akan kuberikan tanah pemakaman James, adalah Patrick. Hahaha. Patrick pasti akan membunuhmu karena menghinanya. Setelah beberapa saat, seorang pria mengenakan setelan formal dan sepatu kulit tiba. Dia tampak berusia 20-an, tetapi matanya mencerminkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Orang itu adalah Patrick. Saat melihatnya, Serena melompat ke depan dan memeluk lengannya sambil mengeluh, Patrick, kamu harus membelaku. Seseorang menggertakku. Apa yang terjadi? Patrick bertanya dengan cemas. Tenang menceritakan segalanya, meskipun dengan cara yang berlebihan, yang telah terjadi padanya. Patrick mengerutkan alisnya. Pria ini bukan orang biasa jika dia bisa membayar 10 miliar. Tidak perlu menyinggung perasaannya demi seorang wanita. Tapi, saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia membeli semua villa di sini. Villa-villa ini dimaksudkan untuk diberikan kepada pejabat sehingga saya dapat membangun hubungan dengan mereka. Tidak akan ada yang tersisa untuk saya berikan jika Zeke membeli semuanya. Serena melanjutkan, oh ya, Patrick. Orang ini bilang dia ingin memberimu banyak pemakaman sekarang. Dia sangat tidak sopan padamu. Oh. Patrick memandang Zeke dengan heran. Mengapa orang ini tampak samar-samar akrab? Dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat Zeke sebelumnya. Patrick, tolong jangan jual villa padanya. Dia telah mencuri uang yang dia gunakan untuk membeli villa. Kamu harus membelaku hari ini. Sebagai imbalannya, aku akan melakukan hal itu untukmu, Serena memohon. Mendengar itu, Patrick tersenyum jahat. Saya tidak berencana untuk menjual semua villa ke Zeke, tapi Serena telah menawarkan untuk melakukan hal itu untuk saya. Hanya orang bodoh yang akan menolaknya. Patrick menenangkan diri sebelum berjalan menuju Zeke. Apa nama belakang Anda? Williams. Tuan Williams, bisakah kita duduk untuk mengobrol? Tentu. Kedua pria itu duduk. Tuan Williams, jujur dengan Anda, saya tidak berencana untuk menjual semua villa di sini, jadi saya minta maaf.
Zeke membanting telapak tangannya di atas meja dan menjawab, bagaimana jika saya bersikeras untuk membeli semuanya? Jika kamu benar-benar menyukai villa-villa di sini, mengapa aku tidak memberikan salah satunya kepadamu secara gratis? Patrick mengerti logika mencari lebih banyak teman daripada musuh. Lebih jauh lagi, pria di hadapannya kaya, tidak perlu baginya untuk mengambil garis keras padanya. Zeke membalas, mungkin kamu salah mengartikan kata-kataku. Aku bilang aku mau semuanya. Patrick tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Zeke. Pria ini memang bodoh. Beraninya dia bertingkah seperti preman di depanku. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Patrick berdiri untuk pergi. Manajer, kembalikan uangnya dan lihat dia keluar. Zeke juga telah berdiri. Saya ingin semua villa, dan saya tidak akan membayar 1 sen pun untuk mereka. 10 miliar adalah untuk membayar hidup Anda, jadi Anda tidak perlu mengembalikannya kepada saya. Hah? Patrick merasakan bahaya. Dia bilang dia ingin memberikan banyak kuburan kepada saya sekarang, tetapi saya tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Tapi sekarang, dia mengklaim bahwa uang itu dimaksudkan untuk membayar hidup saya. Orang ini datang ke sini dengan niat buruk. Serena menyerang Zeke dengan marah, dasar brengsek. Beraninya pengemis sepertimu menghina Patrick. Kamu terlalu berlebihan. Patrick, kamu harus memberinya pelajaran. Patrick meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tempat dia menyembunyikan pistol. Apa maksudmu? Biar saya ingatkan. Apakah Anda masih ingat Frederick? Frederick. Patrick benar-benar bingung sekarang. Bab 839. Dia hampir lupa nama, Frederick. Tetapi teman Frederick telah kembali baru-baru ini, dan metodenya sangat kejam. Dia telah mengubur Sander hidup-hidup dan benar-benar melemparkan Joseph Zilli dari sebuah gedung. Jadi, Patrick telah memikirkan Frederick baru-baru ini. Sekarang pria aneh di hadapannya ini menyebut Frederick. Perasaan tidak menyenangkan merayapi dirinya, dan dia bertanya, siapa kamu? Zeke mengenakan sarung tangan putihnya perlahan dan menjawab, bodoh-bodoh. Apakah kamu tidak menebak identitasku sekarang? Patrick menjawab dengan sungguh-sungguh, Anda Zeke Williams, teman Frederick. Apakah Anda pelaku di balik 2 pembunuhan baru-baru ini di Ateville? Zeke mengangguk. Patrick menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, aku tahu kau akan mencariku pada akhirnya, tapi aku tidak tahu kau akan datang secepat ini. Baiklah. Aku akan mengirimmu ke kematianmu lebih awal dari yang aku rencanakan pada awalnya. Dengan itu, Patrick mencabut senjatanya dari belakangnya. Dia akan menembak Zeke ketika Wall Street beraksi sebelum Patrick menarik pelatuknya. Dengan sedikit gerakan tangan serigala keserakahan, belati menyelinap dari bawah lengan bajunya ke tangannya. Meraih belati, dia melemparkannya ke pergelangan tangan Patrick dengan gerakan secepat kilat. Ah! Patrick berteriak kesakitan. Belati menembus pergelangan tangannya dan menempel di dinding, secara efektif menjepit Patrick ke sana. Pistol di tangan Patrick sudah lama jatuh ke tanah. Dindingnya ternoda merah oleh darahnya. Pembunuhan. Seseorang melakukan pembunuhan sekarang. Setiap orang yang melihat pemandangan mengerikan ini berteriak kaget dan bergegas menyingkir. Memang, di zaman dan zaman ini, orang biasa tidak akan pernah terkena pemandangan berdarah seperti itu sepanjang hidup mereka. Tidak heran semua orang lari ketakutan. Zeke memutar matanya ke arah keserakahan serigala. Bisakah kamu lebih lambat? Kamu pasti malas dari latihan seni bela diri yang biasa kamu lakukan. Rasa bersalah melintas di wajah Wall Street saat dia meminta maaf, Zeke, maafkan aku. Aku tidak menyangka orang ini akan membawa pistol padanya. Siapapun yang mendengar percakapan mereka akan sangat terkejut. Orang biasa manapun tidak akan bereaksi tepat waktu sebelum Patrick hampir menarik pelatuknya barusan. Keserakahan serigala sudah secepat kilat, namun Zeke telah memarahinya karena terlalu lambat. Itu gila. Zeke menyatakan, seseorang memberitahu saya bahwa teman saya, Frederick, terluka parah oleh Anda setelah kembali ke Ateville. Katakan, bagaimana Anda menyakitinya? Saya akan menyakiti Anda dengan cara yang sama. Patrick tidak takut mendengar kata-kata Zeke. Pria itu benar-benar tersenyum. Senyumnya sangat menakutkan, dengan darah menetes dari sudut mulutnya ke dagunya. Baik. Saya telah meremehkan Anda. Saya tidak hanya akan memberitahu Anda bagaimana saya telah menyakitinya, tetapi saya juga akan menunjukkan kepada Anda siapa yang telah menyakitinya hari ini. Patrick bukan tandingan pemburu serigala,
jadi dia mencari bantuan dari kaki tangannya untuk membunuhnya bersama. Patrick berteriak ke arah pintu, keluarlah jika kamu sudah cukup melihat. Pintu mobil Patrick terbuka, dan 4 pria kekar turun dari mobil. Keempat pria itu tidak bercukur, tetapi aura pembunuh yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk menakuti siapapun. Agen penjualan menjaga jarak jauh dari mereka. Saat melihat keempat pria itu, Serena, yang awalnya ketakutan setengah mati, kembali ke cara arogannya. 4 dewa. 4 dewa sebenarnya telah muncul secara pribadi. Williams, kamu pasti akan mati hari ini. Zeke penasaran melihat keserakahan serigala. Siapa mereka? Ada sekelompok bandit di pegunungan Kaisar Bumi, dan keempat pria ini termasuk yang terkuat di kelompok itu. Yang lain menyebut mereka sebagai 4 dewa, karena kecakapan seni bela diri mereka lebih baik daripada siapapun selain pemimpin kelompok itu. Bandit. Zeke mengangkat alis. Masih ada bandit di era ini. Kenapa tidak ada yang menyingkirkan mereka? Bab 840. Kelompok bandit ini telah ada selama lebih dari 1 abad, dengan demikian mengakar di sini. Jika ada yang mencoba untuk menghapus mereka secara paksa, implikasinya akan luas dan lebih berbahaya daripada kebaikan, Wall Street menjelaskan. Oh. Zeke menatap 4 dewa. Apakah kalian berempat membunuh temanku? Penghinaan melintas di wajah The Four Divinities. Temanmu. Maksudmu pecundang itu, Frederick. Jangan salah paham tentang niat kami. Kami berencana membunuhnya daripada melukainya. Sayang sekali pecundang lain muncul dan menyelamatkannya saat itu. Zeke mengambil pesan kunci dari kata-kata mereka. Seseorang telah menyelamatkan serigala berburu pada waktu itu. Aku harus mencari tahu siapa orang itu dan membalas budi. Zeke memberitahu Wall Street, mari kita bunuh mereka karena mereka berani menyakiti temanku. Besar. Keserakahan, melintasi fitur keserakahan serigala. Antara mereka dan Unbreakable Elite dari keluarga Moore, siapa yang lebih kuat? Tanya Zeke. 4 dewa sedikit lebih kuat. Zeke mengangguk. Soul Wolf hanya menggunakan 15 detik untuk menyingkirkan Unbreakable Eight. Aku akan memberimu 16 detik untuk menyingkirkan The Four Divinities. Keserakahan serigala tertawa terbahak-bahak. Aku tidak butuh 16 detik. 10 detik sudah cukup. Bagaimana Soul Wolf yang bodoh bisa menandingiku? Dia melihat sekelilingnya sebelum mengambil pedang samurai yang dimaksudkan hanya untuk tujuan dekoratif. Itu belum diasah, tapi seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi keempat bajingan itu. 4 dewa menjadi sangat marah setelah mendengar kata-katanya. Beraninya dia mengaku bisa mengalahkan kita dalam waktu 10 detik. Dia hanya memandang rendah kita. Patrick menghela napas. Astaga, berhenti bicara omong kosong. Cepat dan bunuh mereka agar kita bisa pergi ke rumah sakit sesudahnya. Aku akan pergi ke bangsal pasien sementara dia akan pergi ke kamar mayat. 4 dewa bergegas menuju keserakahan serigala dengan tatapan penuh dengan niat membunuh. Keserakahan serigala berdiri diam di tanah, menatap mereka dengan ekspresi rakus. Dia menyerupai singa yang menatap mangsanya dengan lapar. Ketika mereka mengayunkan tangan ke arahnya, dia menyelinap di bawah lengan mereka dan muncul di belakang mereka dengan gerakan cepat. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia menembus salah satu punggung 4 dewa dengan pedang samurainya. Dia tidak berhenti atau menarik pedangnya dari punggung pria itu tetapi terus menusuk pria lain dengan pedang itu. Dalam beberapa detik, kedua pria itu diikat oleh pedang di antara mereka, menyerupai kebab ditusuk sate. 2 pria yang tersisa terperangah. Kami menghadapi lawan yang kuat kali ini. Tapi kita hanya akan menemui tujuan kita lebih awal jika kita mundur dari pertarungan sekarang. Oleh karena itu, mereka mendekati keserakahan serigala dari kedua sisi sebelum dia bisa menarik pedangnya tepat waktu. Tapi keserakahan serigala hanya tersenyum. Dia tidak bergerak untuk menarik pedangnya. Sebaliknya, dia memotong pinggang pria yang terperangkap secara brutal untuk melepaskan pedangnya. Darah mengalir keluar dari usus mereka. Dengan darah menetes dari pedangnya, dia menebas pria di sebelah kanannya dan hampir memotongnya menjadi 2 di pinggangnya. Orang terakhir melompat ke udara dan meninju kepala serigala keserakahan dengan sekuat tenaga. Keserakahan serigala tidak menghindari serangannya dan malah membenturkan kepalanya ke kepalan tangan pria itu. Suara keras dan retak terdengar di udara. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang patah, tengkorak keserakahan serigala atau lengan pria itu. Keserakahan serigala sangat marah. Beraninya kau memukulku.
Aku akan membunuhmu. Dia meraih tinju pria itu dan melemparkannya. Pria itu terlempar keluar ruangan, tetapi lengannya yang patah tetap berada dalam genggaman Wall Street. Kebenaran segera terungkap. Keserakahan serigala benar-benar menggunakan kepalanya untuk mematahkan tulang di kepalan tangan pria itu. Dia bahkan telah merobek lengannya darinya. Setelah mengalahkan The Four Divinities, Wall Street menatap Zeke Williams dengan puas. Zeke, sudah berapa detik berlalu?